Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin memiliki berbagai jenis kambing seperti kambing kacang, kambing lokal, kambing PE, dan kambing sanen. Di antara berbagai jenis tersebut, Peternakan Unhas memiliki kambing unggulan penghasil susu perah, yakni kambing sanen asli yang diimpor dari Australia. Kambing sanen adalah kambing yang berasal dari lembah Sanen, bagian barat Swiss. Kambing ini merupakan salah satu jenis kambing terbesar di Swiss dan terkenal sebagai penghasil susu terbaik. Secara produktivitas, kambing sanen dapat menghasilkan 2,5 hingga 3 liter susu per hari. Berbeda dengan kambing lokal yang hanya mampu memproduksi sekitar 1 liter atau ratusan mililiter saja. Dr. Muhammad Ihsan Andi Dagong SPT MSI, salah satu dosen Fakultas Peternakan Unhas, menjelaskan bahwa untuk mengembangbiakkan kambing sanen di Peternakan Unhas, mereka menggunakan metode perkawinan antara sanen asli dan lokal. Berbeda genetika, kambing sanen yang berumur di atas 1 tahun akan dikawinkan dengan kambing kacang, kambing PE atau kambing lokal. Hasil dari perkawinan tersebut adalah kambing sapera. Kambing sapera karena memiliki darah sanen mampu menghasilkan sekitar 2 liter susu per hari. Kelebihan kambing sapera adalah mewarisi produktivitas menghasilkan susu dari kambing sanen dan kemampuan beradaptasi dengan kondisi cuaca dan iklim di Indonesia melalui campuran darah kambing lokal. Selain untuk menghasilkan kambing yang sesuai dengan kondisi cuaca dan iklim Indonesia, alasan lain mengawinkan sanen dan lokal atau PE adalah karena harga kambing sanen cukup mahal dibandingkan kambing biasa. Dr. Ihsan mengungkapkan bahwa satu kambing sanen bisa seharga 50 juta rupiah untuk sampai ke Indonesia. Harga tersebut tidak terjangkau oleh masyarakat sehingga mereka mengawinkan kambing sanen asli dan lokal dengan harapan agar kambing sapera hasil perkawinan tersebut dapat diperoleh dengan harga terjangkau namun dengan produktivitas susu yang tidak jauh berbeda dengan sanen murni. Selain faktor genetika, faktor lain yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas susu kambing adalah pakan yang diberikan. Selain genetik, ya tentu pakan, pakan. Karena kan fenotipe itu atau produktivitas susu itu bisa muncul karena adanya faktor genetik dan lingkungan. Lingkungan ini adalah salah satunya adalah pakan. Jadi tentu ada standar kebutuhan pakan dari kambing ini supaya bisa menghasilkan susu yang banyak. Nah, kalau kami di sini pakannya itu ada 2. Jadi hijauan, rumput yang seperti ini, rumput. Kemudian ada kita kasih juga konsentrat, kemudian selain itu kita kasih juga limbah-limbah agroindustri seperti ampas tahu, dedak. Nah, terus juga ini rutin juga dikasih mineral supaya dia ini kan tidak lepas ya. Jadi sumber mineralnya betul-betul seluruh kebutuhan nutrisinya itu harus kita siapkan. Jadi air juga kita siapkan, hijauan, bahkan sampai mineral. Ihsan juga mengungkapkan bahwa di balik keunggulan yang dimiliki kambing sanen, pada proses pemeliharaannya satu hal yang menjadi tantangan terbesar, yakni tingginya produktivitas susu menyebabkan kambing harus diperah idealnya setiap hari untuk mencegah penyakit yang berpotensi menyerang kambing seperti penyakit mastitis. Karena produksi susunya cukup tinggi, jadi memang harus rutin diperah. Atau kan kalau tidak diperah ya biarkan anaknya menyusu di induknya supaya anaknya juga bisa lebih cepat pertumbuhannya. Tapi karena memang produksi susunya cukup tinggi maka dia harus tetap diperah supaya apa? Terkadang ada namanya penyakit mastitis. Bengkak ambingnya, mengeras kalau itu tidak diperah. Kemudian kebersihan waktu kita melakukan pemerahan itu juga yang harus higienitas tangannya harus bersih, kemudian setelah proses diperah harus dibersihkan ambingnya. Karena kalau tidak itu biasa terjadi mastitis. Nah, itulah yang biasa ini penyakit yang tantangan terbesar kalau kambing perah itu adalah di situ. Penyakit mastitis Kemudian yang pertama lagi kami menggunakan sekarang namanya slat ya. Jadi semua kotorannya itu langsung jatuh. Jadi relatif kandangnya itu bersih. Kalau tidak ada kotoran di lantainya, maka lalat itu tidak akan banyak. Nah, lalat itu kan sebagai vektor penyakit, itu juga yang bisa menyebabkan berkembangnya penyakit. Dengan produksi susu yang berkualitas, menurut Dr. Ihsan, prospek dari susu yang dihasilkan kambing sanen maupun sapera ini sangat tinggi, dengan potensi pendapatan sekitar 400 hingga 600 ribu rupiah per hari dari penjualan susu.
Rahmatia, Iva Syarahman, Unhas TV.